kawasan Iskandar Muda nomor 117A Medan. Selamat pagi pendengar Kardopa, seperti yang sudah kita informasikan. Hari ini, di hari Jumat, kita punya acara spesial dialog Kita Bicara di hari Jumat tanggal 21 Mei 2021. Dan memang ada yang spesial banget di hari ini pendengar Kardopa. Yang spesial di dialog Kita Bicara, kita sudah kedatangan Bapak Wali Kota Medan. Ada Bapak Bobi Afif Nasution SEMM. Kita mau ngobrolin apa pagi hari ini? Jangan kemana-mana ya. Pastikan tetap aja stay tune terus di Radio Kardopa, berani tampil beda. Jangan lupa acara ini juga bisa didengarkan di Radio Visi FM, Visi Radio 896 ya, untuk orang Medan. Jangan lupa stay tune-nya di 896 Visi Radio, atau bisa dengerin kita via streaming di www.kardopafm.co.id dimanapun berada, baik yang ada di luar kota bahkan di luar negeri. Jadi jangan kemana-mana untuk pagi hari ini. Di studio sekarang langsung aja kita sapa, sudah hadir Bapak Wali Kota Medan. Ada Pak Bobi Afif Nasution SEMM. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Gimana kabar hari Desi, ini? Saya panggil Bapak atau Abang enaknya? Terserah aja ya. Abang aja deh. Biar khas Medan, Abang ya, gitu ya, Bang Bobi. Selain itu ada produser saya pagi hari ini, ada Pak Peter Manopo. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Desi. Selamat pagi. Ya? Sehat alhamdulillah ya. Tapi jangan lupa juga nih Pagi, ya. Pak Peter. Pagi hari ini tetap kita ingetin terus ya, untuk masyarakat Medan, jangan lupa untuk selalu mentaati protokol kesehatan tentunya, supaya kita terhindar dari kejamnya virus ini sih. Betul. Kita nggak tahu ini sampai kapan berakhir ya Pak ya. Aduh, susah banget ngomongin tentang virus ini. Tapi jangan lupa sekali lagi untuk mematuhi yang namanya 5M, pakai masker, menjaga jarak, kemudian juga mencuci tangan pakai sabun di air mengalir. Jangan lupa juga menghindari kerumunan, dan satu lagi, mengurangi mobilitas. Jangan kemana-mana, stay tune terus sampai jam 11 nanti. Baik pendengar Kardopa dan juga orang Medan, pendengar Visi Radio, kita lanjut lagi di talkshow kita pagi hari ini bersama Pak Wali Kota Medan nih. Ada Bang Bobi ya. Oke. Pak, kita ngomongin tentang Kota Medan dulu nih. Kota Medan kan baik, ini bisa dibilang kota terbesar nomor 3 lah ya, setelah Jakarta, Surabaya, Betul. Medan yang ketiga nih. Tapi kalau ngomongin tentang Kota Medan sendiri, secara Abang, cara Bang Bobi ini baru menjabat sebagai Wali Kota Medan. Ini gimana Pak? Ada keluh kesah atau gimana? Coba ceritakan sedikit dulu. Gimana Pak ya? Ya, namanya ini belum genap 3 bulan. Belum genap 3 bulan memimpin Kota Medan. Tentunya masih banyak kekurangan yang dari kami capai sampai dengan hari ini. Dari beberapa bulan ini pasti banyak kekurangan, karena memang kita membutuhkan waktu. Dan saya selalu sampaikan, saya pertama sekali saya ingat pertama sekali dinyatakan sama KPU sebagai pemenang itu, ditanya program 100 hari. Ya. Biasanya kan ada program 100 hari. Saya bilang ya, kalau 100 hari saya rasa untuk seorang kepala daerah, karena ini masa jabatan kita kan nggak ada 100 hari, nggak ada 1 tahun, tapi kita 1 periode. Satu periode. Jadi 1 periode. Jadi saya bukan mau mengumbar-gumbar janji lagi, saya bilang. Tapi bagaimana nanti kerja dari 100 hari, 1 tahun, 2 tahun, sampai dengan 1 periode itu ada tahapannya. Yang penting tahapannya jelas. Bukan capaian 100 hari harus jadi A, harus jadi B, harus jadi C, enggak. Tapi tahapannya harus sudah bisa mulai dilihat. Ada tahap-tahap, bertahap-tahap ya itu Pak? Yang bertahap-tahap. Memang apapun yang harus kita lakukan ada tahapannya. Ada tahapan, tapi enak jenjang jalannya gitu ya. Harus cepat tahapannya ini. Harus cepat dan jelas. Jelas. Karena orang Medan butuh yang jelas kan. Betul. Tapi enjoy Pak ya, senang ya di Medan. Enjoy, senang. Senang di Medan. Ya, kita dengan saya pribadi ya, dengan suasana baru, dengan luang lingkup kerja baru, saya senangnya tentunya ada di dalam pemerintah Kota Medan sendiri, yang saya selalu sampaikan sama teman-teman, sama di lingkungan pemerintah Kota Medan, walaupun saya katakan masyarakat Kota Medan memandang kita pemerintah kota kadang-kadang suka miring dan segala macam, tapi itu sebagai kekuatan buat kita. Saya bilang itu. Kenapa kekuatan? Karena ketika kita pemerintah Kota Medan hari ini akan berbuat dan ingin berbuat,
untuk kemajuan Kota Medan, backupan kita murni itu masyarakat Kota Medan. Ya. Kita tahu Kota Medan katanya banyak A, banyak B, banyak C, kota A, kota B, kota C, selain kota terbesar ketiga di Indonesia Kak ya. A sampai Z, A Bang. sampai Z banyak lah. Saya Banyak bilang, lah. hari ini kalau nanti ada yang akan menghambat program pemerintah Kota Medan, Mhm. saya bilang kita ngadunya sama masyarakat. Oh, oke. Karena Karena- memang Pak Bobi kan nggak bisa kerja sendiri ya. Betul. Oke. Ya, harus ada Itu dukungan dia. dari masyarakat. Iya, Kan dari pasti ya. awal kita bilang ya tagline kita kolaborasi Oh. Kolaborasi. untuk mencapai Medan Berkah. Medan Berkah, saling bekerja sama lah Betul, Pak ya betul. istilahnya, sama-sama bekerja, saling bekerja sama antara pemerintahan dan masyarakat Dan masyarakat, tentunya. betul Balik sekali. lagi ke masyarakat nantinya, ke rakyat. Harus, itu Oke. harus. Karena Bapak juga dipilih oleh rakyat. Betul, itu harus. Saya panggil Bapak, Abang bingung deh jadi. Abang lah, abang. Masih Abang Da, kalau Medan bilang kan Abang Da gitu ya karena ini terkait dengan topik kita Bang Bobi di dialog kita bicara, kita mau ngebahas tentang apa dan bagaimana Kota Medan ke depannya di tangan Pak Bobi sebagai wali Kota Medan yang baru nih ya. Nah, ini terkait dengan perayaan Idul Fitri kemarin. Oke. Kalau kita lihat sejauh mata memandang menurut Pak Bobi gimana perayaan Idul Fitri di Kota Medan? Untuk saat perayaan Idul ini. Fitri, Karena kan di sini kita juga, maaf Pak, saya potong. Di sini kan kita juga di tengah kondisi pandemi. Nah, itu Banyak dia. pantangan, kita nggak boleh ke sana, nggak boleh ke sini gitu. Ya, dari dua sisi tadi kakak sampaikan tadi ya. Dari sisi kita kondisi pandemi COVID hari ini, kita bisa katakan kondusif. Ya. Hari ini Kota Medan kondusif. Oke. Ini berkat semuanya. Saya selalu tadi kakak sampaikan, wali Kota Medan, pemerintah Kota Medan nggak bisa kerja sendiri. Ya. Oke. Kita harus kolaborasi, pemerintah Kota Medan, kolaborasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dengan pemerintah pusat tentunya ini harus berkolaborasi semua. Jadi ini hasilnya hari ini hasil kolaborasi. Hasil kolaborasi, kita selalu berkoordinasi bagaimana menekan penyebaran COVID-19. Saya selalu sampaikan Kak, hari ini Kota Medan contohnya dari beberapa program Ramadan ya Kak ya, Iya. sebelum nyampe ke lebarannya selama Ramadan. Terus saya sampaikan kita biasanya tuh ada silaturahmi ke masjid-masjid, Oke. silaturahmi ke masjid-masjid, buka puasa bersama Buka dan puasa segala macam. bersama. Itu sebelum COVID. Tapi selama COVID Semuanya tidak bisa kita lakukan. semua nggak bisa dilakukan. Kita buat dua versi. Ada yang saya sama Pak Wakil, Oke. sama Pak Sekda datang langsung Mhm. di tempat yang berbeda-beda. Ada yang hadir secara virtual. Iya. Ini saya bilang ini untuk memperkenalkan bahwa di rumah ibadah pun sekarang sudah bisa juga kita pakai virtual. Oke. Jadi Nah, sistem itu- anak sekolah Pak, daring ya? Daring, tapi ini silaturahminya ya. Silaturahminya. Silaturahminya Oke. untuk yang di masjid, untuk silaturahminya yang daring. Mm-mm. Nah, ini kita sampaikan juga setiap di masjid ataupun kemarin pada saat Ramadan saya sampaikan kita menjelang Idul Fitri, karena di dekat Idul Fitri kita harus bisa jadi contoh atau kita harus bisa menjadikan suatu kejadian sebagai pelajaran. Saya sampaikan seperti itu. Di India, saya sampaikan itu ada yang tahu kita sama-sama ini sudah landai sebenarnya Iya. penyebaran COVID-nya Iya. tiba-tiba meroket. Tiba-tiba membludak. Melunjak. Heeh. Saya selalu katakan salah satunya penyebabnya karena kegiatan keagamaan Iya. di sana. Nah, saya selalu sampaikan, saya nggak mau nanti kegiatan keagamaan hari ini pada saat bulan Ramadan kemarin itu Mm-mm. dipersalahkan. Iya. Saya nggak ingin, saya bilang nanti terawih dibilang klaster terawih kan Iya. gitu ya. Klaster Klaster bukber. berbuka bersama. Buka Nah, bersama. itu kita sebagai umat Muslim kita harus menjaga itu. Kita harus menjaga selain menjaga ibadah kita, saya selalu katakan selain kita menjaga hubungan kita dengan Sang Pencipta, kita harus menjaga hubungan kita juga sesama manusia. Nah, ini yang perlu benar-benar kita tekankan. Dan itu Oke. selalu saya sampaikan. Sampai dengan Idul Fitri beberapa kegiatan yang berpotensi untuk menjadikan penyebaran COVID-19, kami selalu tentunya berkomunikasi dengan masyarakat juga, dengan tokoh-tokoh. Bagaimana ini misalnya yang kemarin takbiran, Iya. bukan Bekerja dilarang. sama juga dengan pihak kepolisian ya Pak Betul, itu ya? pasti. Forkopimda pasti kita libatkan dan itu sudah harus. Dan kita banyak dibantu juga dengan Forkopimda. Sempat ada penutupan beberapa ruas jalan kan kemarin? Heeh. Itu ya itu tadi untuk menghindari pertama 32 titik Titik. Iya.
terakhirnya 34 nggak Oh, salah. terakhir 34. Kita tambah Oke. lagi. Oh, 34 titik kita tutup. Itu tadi bukan melarang takbiran. Takbirannya boleh, tapi kita batasi di masjid saja. Bahkan saya pada malam takbiran juga takbiran ikut di takbiran di masjid. Di masjid, kemarin. oke. Agar tidak ada keliling-keliling. Ya. Begitu juga dengan sholat idnya jangan ada di lapangan-lapangan terbuka, di masjid masing-masing. Itu masih kita perbolehkan kemarin bagi yang zonanya zona kuning untuk kecamatan-kecamatan. Jangan agak sedikit aman lah. Iya. Kuning agak aman gitu. Pak Peter mungkin ada yang ditanyakan nih ke Bang Bobi. Berarti protokol kesehatan itu tetap dijalankan baik. Harus wajib Harus gitu. ya. Dan menarik Pak, setelah Idul Fitri, pas hari Senin kan Bapak langsung turun ke lapangan melakukan sidak. Langsung kerja Bang Bobi. Oke. Sidak ini akan dilakukan juga terus-menerus Pak. Ya tentunya Pak, ini sidak itu kan bukan sebagai kita mau nakut-nakuti rekan kerja kita Pak ya. Bukan kita nakut-nakutin. Lebih kedisiplinan ya menjaga Pak. kedisiplinan. Oke. Kita menjaga kedisiplinan karena saya selalu sampaikan kayak kemarin hari Rabu kemarin saya melantik eselon 3 yang sudah kita lakukan baru pertama sekali katanya saya baru tahu itu pertama sekali kita lakukan tes Lelang, secara lelang terbuka. Oh, Tapi yang ada di internal Kota masyarakat. Medan ya. Oke. Itu pertama sekali saya tuh sampaikan itu untuk saya bilang saya melakukan tes itu untuk untuk mendapatkan karakter keempat dari yang saya inginkan. Nah, itu karakter pertama saya bilang itu kita yang ada di pemerintah Kota Medan yang kerja di pemerintah Kota Medan ini harus loyal. Yang pertama harus loyal sama masyarakat. Nah, tadi yang sidak-sidak itu harus mengembalikan mereka yang tadi harus loyal sama masyarakat. Oke. Nah, itu. Harus melayani masyarakat. Harus melayani masyarakat. Oke. Sidak langsung. Deg-degan nih kena sidak. Langsung terjun habis lebaran ya. Tapi memang Pak Bobi ya, dalam suasana kita pandemi COVID ini, banyak juga masyarakat yang kadang-kadang merasa terhalang usahanya. Kan misalnya UMKM Pak, Betul. kan banyak juga yang ya dalam tanda petik lah, bagaimana ke depannya ini. Menurut Pak Bobi, apa yang dilakukan oleh pemerintah kota terhadap UKM ini? UKM, nah ini memang itulah Pak, kita pandemi COVID ini krisis kesehatan awalnya Pak ya. 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 Krisis kesehatan Krisis ekonomi. masuk ke krisis ekonomi. Beda sama kita bilang krisis ekonomi sebelumnya yang udah pernah di Indonesia ya. Krisis ekonomi sebelumnya di Indonesia itu malah pelaku UMKM itu yang menolong perekonomian Indonesia. Kan gitu Pak ya. Iya. Tapi hari ini dimulai dari krisis kesehatan masuk ke krisis ekonomi, pelaku UMKM yang dihantam pertama sekali juga. Yang paling terasa hantamannya itu adalah pelaku UMKM. Makanya beberapa kebijakan kami sebenarnya kita buat kemarin, contoh salah satunya Pak, itu yang ada di Kesawan, salah satunya. The Kitchen of The Asia. Kitchen of Asia. Sebenarnya agak panjang nanti kalau diceritain Kitchen of Asia. Cuma nanti Nggak siap kita sampai besok. Kita lanjut lagi. Tapi maksudnya gini, ya Bapak bilang tadi UMKM. Tapi kan ini emang salah satu program kerja Bang Bobi kan, UMKM. Betul sekali. Tapi mereka kenapa kemarin kita kumpulkan di Kesawan itu tadi Pak, biar kita bisa mengontrol pelaku UMKM ini, mereka itu patuh protokol kesehatan. Daripada mereka buka di luar, bukanya jamnya tak tentu, digusur Satpol PP, gitu. Belum lagi digusur sama Satgas Covid karena melanggar jam dan segala macam. Protokol kesehatan yang melanggar, bagus kita kumpulkan di situ. Kita vaksin itu Pak, semua yang kemarin dagang di situ kita vaksin. Kita vaksin, jarak dagangannya itu kemarin kita atur minimal 6 meter. Terakhirnya karena memang itu tadi ya, mungkin masyarakat bosan di rumah dan segala macam. Langsung rame kemarin rame, Pak. jadi kita tambah lagi jaraknya. Oke. Per stand itu jadi 12 meter. Oh, oke. Dan jalan depannya, Jalan Ahmad Yani yang kemarin belum dibuka, belum kita peruntukkan untuk pelaku UMKM, kita buka biar jaraknya bisa lebih jauh lagi. Tapi terus dalam pantauan. Terus dalam pantauan. Terus dalam pantauan ya. Nah, kita ke depannya juga itu salah satu. Kita bilang nanti kita inginnya UMKM kita ini di Medan ini bisa menjadikan pemerintah Kota Medan sebagai pasar. Oke. Karena hari ini pelaku UMKM COVID yang paling susah marketnya Pak. Marketnya, Daya beli kan agak iya. turun. Daya beli turun. Saya bilang kalau kita kasih modal terus,
Kita kasih modal berapapun kalau nggak ada yang beli percuma. Sama aja. Produksinya itu ya. Produksinya yang dia harus ada produksi berapa, terjual. dia produksi 100 yang beli cuma 10 misalnya, Pak. Kalau orang Medan bilang bang rugi bandar. Rugi bandar. Rugi jadi ya. Kita produksi terus yang beli nggak ada. Yang beli nggak ada. Makanya Heeh. kita pengen Kota Medan hari ini saya sudah sampaikan, Kota Medan hari ini harus bisa menjadi pasar bagi pelaku UMKM. Oke. Tapi Yang- kalau ngomongin tentang program kerja Bang Bobi, Mm-mm. apa yang menjadi prioritas saat ini? Kita punya 5 program prioritas hari Oke. ini. Yang pertama tentunya masalah penanganan pandemi COVID-19. Mm-mm. Yang kedua yang selalu kita dengarkan mulai dulu dari saya masa sosialisasi lah kayak masa sosialisasi, Masa masa kampanye. perkenalan, masa Heeh. kampanye sampai dengan hari ini juga masih terus di sosial media. Saya nggak berhenti itu permasalahan Ya, aktif jalan. ya. infrastruktur ya. Keluhan misalnya permasalahan jalan di sosial media saya itu nggak pernah berhenti gitu. Iya. Mm-mm. Pak, jalan ini berlubang segala macam. Nah itu saya sampaikan ini Banyak keluhan ya Pak. masalah jalan, masalah penyelesaian banjir, Heeh. masalah kebersihan Kota Medan, Mm-mm. dan yang terakhir tadi bagaimana kita bisa mempersatukan atau mengeratkan lagi semua etnis yang ada di Kota Medan melalui pertunjukan kebudayaan mulai dari kuliner sampai dengan semua kebudayaannya. Oke. Ini potensi besar, kalau nggak dikelola bisa jadi potensi permasalahan. Karena kita majemuk ini keuntungan, Iya. ada keuntungannya, ada kerugiannya. Hmm. Kalau nggak dijaga bisa jadi perpecahan, potensi perpecahan. Oke. Karena Padahal kita banyak persatuan etnis, sangat multi etnis, Banyak. banyak agama di sini. Ini kalau ini harus ada pemersatunya. Iya. Nah, Oke. itulah tadi. Dan semua ini saya bilang 5 program saya ini bisa berjalan tentunya dengan pendapatan Kota Medan yang semakin bertambah. Hmm. Harusnya setiap tahunnya PAD kita harus PAD. meningkat. Ya, harus. Melalui digitalisasi Mm-mm. parkir. Hari Mm-mm. ini juga kita coba di Kesawan itu sudah pakai itu ya. Pakai barcode. elektronik ya. iya, Barcode. QRIS, kita sudah pakai QRIS. Oke. Kemarin juga untuk untuk kir angkutan atau truk-truk itu sudah pakai QRIS juga, Oke. sudah pakai barcode. Nah ini hal-hal potensi kebocoran itu harus bisa kita tutup Hmm. lubangnya Oke. satu persatu. Iya. Oke. Baiklah Bang Bobi. Ditempel pelan-pelan Pak ya. Di pelan, bertahap Pak, Pelan. jangan pelan, bertahap tapi cepat. oke. Pelan tapi pasti. Itu dia, pelan tapi pasti ya. Jangan kemana-mana pendengar Kardapa dan juga pendengar Visi Radio ya untuk orang Medan. Nanti kita lanjut lagi obrolan kita bersama Pak Wali Kota Medan ya. Ini terkait mungkin banyak banget keluhan. Ini Bang Bobi juga aku rasa udah agak stres nih. Banyak kali ini keluhan masuk-masuk. Banyak. Jangan stres kali Bang, santai ya. Jadi tetap aja stay tune terus. Nanti kita lanjut lagi obrolan kita, pembahasan kita masih panjang. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Kardova 99,4 FM atau juga di Visi Radio 896 FM. Dan talkshow kita untuk pagi hari ini juga saya ingatkan kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita masih pakai masker, kita jaga jarak. Walaupun agak ngap ya Bang ya, ngomong pakai masker ya. Tapi demi kesehatan pendengar Kardova, jangan kemana-mana, stay tune terus. Balik lagi pendengar Kardova dan juga orang Medan, pendengar Visi Radio. Jangan kemana-mana, kita lanjut lagi di talkshow kita, obrolan kita, bincang-bincang kita di spesial dialog kita bicara bersama Pak Wali Kota. Ada Bang Bobi Afif Nasution. Kita ngomongin tentang apa dan bagaimana Kota Medan ke depannya nanti ya. Ini terkait tentang ini Pak, pengen nanya juga tentang SDM. Ini kan sebagai pelayanan masyarakat. Nah saat ini bagaimana ini di bawah pimpinan Pak Bobi sekarang ini, gimana ini untuk SDM-nya? SDM-nya ya. Karena kemarin-kemarin kan banyak juga masyarakat yang mengeluh ya Pak. Betul. Tentang masalah pelayanan ke tingkat masyarakat ini gitu. Betul itu tadi. Saya selalu menekankan kepada jajaran pemerintah Kota Medan untuk bisa bekerja itu dengan sebaik-baiknya. Saya bilang tadi kita ada punya 4 karakter yang harus atau yang selalu saya ingatkan lah. 4 karakter. Yang pertama itu jajaran pemerintah Kota Medan itu harus loyal, saya bilang. Oke. Yang kedua harus loyal, Mm-mm. yang ketiga harus loyal, yang keempat Loyal lagi. pintar. Nah, yang 1 pertama loyal, 2 loyal, 3 loyal, 4 pintar. itu harus Oke. sampai jajaran paling bawah harus bisa seperti itu. Harus saya bilang. bisa, oke. Yang pertama itu loyal sama masyarakat. Saya bilang. Mm-mm. Loyal sama masyarakat. Bagaimana kita kerja ini memang yang ada di jajaran Kota Medan ini memang untuk masyarakat. Kembali Kita- lagi ya. Betul, kita digaji, kita dapat hari ini fasilitas, dapat jabatan hari ini itu untuk
melayani masyarakat, bukan untuk yang lain. Mm-mm. Jadi harus bisa kembali ke situ. Yang kedua, saya itu harus loyal sama keluarga. Bukan artinya ini Kak ya, oh ini ada jabatan, keluarga dimasuk-masukkan atau dapat sesuatu, bukan. Nah, Tapi saya bilang itu dia. keluarga ini agar apa? Agar kita yang ada di jajaran Kota Medan ini ingat, kalau kita melakukan hal yang melanggar hukum, saya bilang, yang paling korban, yang paling sakit itu adalah keluarga sebenarnya. Anak kita menjadi mungkin korban bully di sekolah, Ya. kan gitu ya. Mm-mm. Teman-temannya sama teman-teman dikucilkan, istri kita juga tentunya menjadi malu dan segala macam dari lingkungannya pun pasti akan dikucilkan. Apalagi orang-orang tua kita, gitu. Orang tua kita yang selama ini mungkin bangga sama kita, kan gitu. Ketika kita melakukan hal yang melanggar hukum, masih menganggap anak tapi pasti nangisnya luar biasa sebagai orang tua. Saya bilang gitu. Dan yang ketiga itu harus loyal sama pimpinan, saya bilang. Oh, oke. Agar apa? Agar semua program visi misi yang ada di pemerintah Kota Medan ini bisa sampai ke paling bawah. Mm-mm. Kalau kita jajaran pemerintah Kota Medan yang jajaran paling bawah, lingkungan ya, kepala lingkungan. Kepling ya? Kepling itu kalau melayani masyarakat, ketika kita mengeluarkan program, saya bilang, kita mengeluarkan program, masyarakat harus A, harus B, harus C gitu. Ketika selama ini Keplingnya masyarakat merasa Keplingnya ini melayani mereka, apapun yang dibilang Kepling pasti mereka akan dengar. Tapi sebaliknya, kalau enggak, ini merintah-merintah aja. Kemarin juga nggak ada ngapa-ngapain, maksudnya gitu ya. Nah ini Ngomong harus aja, gitu. ngomong aja. Nah tapi saya ingatkan, tapi ingat perintah pimpinan itu apabila sudah melanggar dari hukum, perundang-undangan, kembali ke loyal nomor 1 dan loyal nomor 2. Saya bilang oke. seperti itu. Perintah pimpinan sudah mulai aneh-aneh, kembali ke loyal pertama dan loyal kedua. Lihat itu, karena itulah inti yang untuk kita bekerja. saya Oke. bilang. Jadi Dan berarti, Pak Bobi, untuk mengerjakan 3 ini biar seimbang, Pak. Oh, Kapan iya. bisa menjadi pelayan masyarakat, kan gitu ya. Kapan kita harus mendudukkan kita sebagai keluarga dan segala macam. Ini harus punya kepintaran. Ya. Makanya kemarin untuk eselon 3 pun saya buka. Iya. Lelang, kita tes dan ya. segala macam itu. Makanya tadi hanya untuk mencapai yang nomor 4-nya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini juga harus Oke. dibina. Harus SDM dibina kita. ya, oke. Jadi Jangan- berarti Pak Bobi ada reward and punishment dong. Pasti. Ya, ha-ha. Itu pasti. Emang ini kita lagi susun. Mm-mm. Nggak tadi saya bilang, hari ini konsep kita kolaborasi. Kolaborasi yang paling penting sekarang ini adalah bagaimana kami, tentunya saya dan Bang Aulia Rahman, yang paling baru sekarang ini, yang paling baru di pemerintah Kota Medan kami berdua sebenarnya. New ya. New yang paling baru, maksudnya yang di lingkungan pemerintah Kota Medan tentunya kami paling baru. Mm-mm. Karena kami masuk ke sana sebagai pimpinan di sana, kami harus bisa dulu berkolaborasi sama lingkungan pemerintah Kota Medan. Jajaran kami harus bisa berkolaborasi. Itu pertama sekali harus kita rapikan, harus kita benahi tadi SDM di dalam sini, harus kita kompakkan, Mm-mm. harus satu visi, satu misi, satu pemikiran semua untuk menjalankan roda pemerintahan ini. Baru tadi reward and punishment-nya, standar kerjanya mungkin ada beberapa yang akan kita rubah dan segala macam agar lebih baik, baru kita buat reward and punishment sesuai yang kita inginkan lah bersama-sama. Oke. Kan kalau ada reward ini juga sebagai motivasi kerja sih, Pak ya. Betul. Ya kan, ada motivasi. Jadi untuk itu bisa menjadi lebih baik lagi nantinya. Betul. Oke. Dan tentunya Pak Bobi harus juga membangun sinergi dengan pihak DPRD Kota Medan. Harus, itu Iya. betul, itu harus sekali. Saling bekerja sama. Tapi masalah kesawan ini bagaimana Pak? Akan lanjut lagi kan nanti? Harus Setelah harus Ramadan lanjut ini nanti? Lanjut. Tetap masih lanjut. Tahun ini mudah-mudahan kemarin kita sudah mengajak pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR, Mhm. melalui lagi Dirjen Cipta Karya, itu kita sudah berkolaborasi bersama. Nanti di Kesawan saya juga ini mohon bantuannya kepada masyarakat Kota Medan, terkhusus lagi masyarakat sekitar di kawasan Kesawan dan yang pemilik bangunan. Nanti akan kita pasti nanti akan diskusi bagaimana baiknya di dalamnya. Tapi tahun ini akan kita kerjakan bagaimana pengembalian atau revitalisasi kawasan Kesawan itu, kita kembalikan bentuknya seperti semula. Oh, oke. Kita Jadi kembalikan akan mengembalikan ke bentuknya awal. Ke awal. Dan ben- menjadi ikon Kota Medan. ikon Yes. Kota Medan gitu.
Kayak kota, kalau di Jakarta ada kota tua ya, kota Iya. lama. Nah saya bilang gini malah Kak, kota tua di Jakarta, kota tua di Semarang. Kemarin saya juga dapat ya, Ibu Wakil Wali Kota Semarang kemarin datang ke sini. Kota tua Jakarta sama kota tua Semarang itu kotanya mati, tidak ada kegiatan. Oke. Nah kota tua Medan ini, Kesawan ini Aktif ya? aktif sekali saya bilang. Saking aktifnya banyak yang mau mengikuti bentuk bangunannya yang kayak zaman sekarang. Jadi dalam arti merubah bangunannya. Merubah bangunan. Saking aktifnya. Saking aktifnya. Ada plus dan minusnya lah ya. Nah sekarang kota-kota tua mungkin yang seperti di Jakarta, seperti Semarang, itu kesulitannya adalah bagaimana mengaktifkan kotanya, melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi di dalamnya. Nah sekarang kita di Kota Medan sudah ada itu kegiatan ekonominya, sudah aktif duluan. Tinggal bagaimana mengembalikan bentuknya saja, biar menambah lah. Mungkin hari ini di situ jualan dengan bentuk seperti itu, saya bilang mungkin jualannya kalau jualan satu bijinya 5.000 dengan bentuknya agak lebih bagus bisa lebih jadi 10.000 Pak ya. Bisa dengan gitu maksudnya. Dengan tambahan kok suasananya enak kan gitu Pak ya. Bukan hanya rasa gitu loh, bukannya rasa makan tapi tempatnya yang enak. Suasananya bisa tempat foto-foto, bisa posting Instagram dan segala macam sosial media yang lain. Nah, itu pasti bisa nambah harga lagi Pak ya, Pak. Istilahnya ada harga, ada rasa, ada rupa. Ada betul. Bisa dapat tuh Pak ya. Betul. Kawasan Lapangan Merdeka sekitar semua Pak. Gantung. Iya, semua. Perlu ya Pak. Itu rencananya akan dibalikan ke seperti semula ke awal. Tahap 1 itu kita mulai dari masuk ke area Kesawan. Itu sampai dengan Lapangan Merdeka. Lapangan Merdeka. Itu tahap 1. Nanti tahap 2-nya itu mulai dari Istana Maimun sampai masuk ke Kesawan. Jadi nyambung semua nanti. Oke. Bahkan nanti yang ini kita supermarket pertama kita di Kota Medan, Warren Huis. Nah, itu nanti mudah-mudahan bisa cepat kita kembalikan revitalisasi. Cuma itu tadi kita Kota Medan butuh kolaborasi lebih luas lagi. Iya. Oke. Jadi tentunya Pak Bobi lingkungan itu kan kita lihat enak dipandang, elok kata orang Medan kan. Termasuk sungai-sungainya kan. Betul. Sungai Deli, Sungai Babura. Ya. Pencanangan itu menjadi bersih. Nggak enak dipandang. Nggak enak dipandang kalau sekarang Pak ya. Iya. Itulah makanya. Kayaknya Bapak juga aktif nih ke sungai-sungai terjun. Ya itu bahkan kemarin Lebaran pertama. Karena kemarin masyarakat Kota Medan Pak ada daerah yang banjir ya, kan? dari malam takbiran itu ada yang kena banjir. Ada yang kena banjir. Sampai Lebaran ketiga kemarin. Saya ditanya itu di sosial media, banjir hujan di mana Bang katanya, kok bisa banjir? Iya bingung juga masyarakat untuk Medan panas soalnya. Iya tapi kok bisa banjir? Kok bisa banjir? Nah, itulah dia karena Medan, posisi Kota Medan ini kan adalah sebagai hilirnya hilir aliran sungai. Nah, ini resiko kita sebagai hilir, hulunya itu ada di Karo dan itu di atas, Deli Serdang dan segala macam ada di atas itu hulunya. Nah kita jadi hilir, bukan harus hujan di Medan baru banjir. Nah hujan yang di Medan kalau banjir itu namanya hujan karena drainase kita yang kurang bagus. Kurang bagus. Aliran drainase kita kurang bagus. Tapi kalau yang untuk sungai itu luapan sungai kalau di hulu hujan tuh bisa. Nah kemarin makanya setelah Lebaran itu juga hari Senin juga kami juga koordinasi karena sungai itu miliknya BWS, milik sungai. Itu sudah berkoordinasi bagaimana tadi betul Babura sama Sungai Deli. Babura sama Sungai Deli. Dua itu yang kita bilang ada beberapa ada beberapa unsur ya. Yang pertama itu intensitas. Yang kedua itu lamanya genangan air, kan biasanya seperti itu ya. Habis itu yang ketiga itu ketinggiannya itu kita nanti ada beberapa. Itu misalnya salah satu seperti itulah unsur-unsurnya yang akan kita lihat. Nah, jadi kemarin kita sudah kolaborasi terus. Kita katakan kemarin kami pemerintah Kota Medan siap. Pemerintah Kota Medan siap apabila saran dari BWS ini untuk misalnya merapikan bantaran-bantaran sungai. Ini salah satu hal yang dilakukan untuk pencegahan banjir di Medan. Betul. Itu saya bilang ini ada 2 sungai yang harus kita perhatikan dulu.
Babura dan Deli. Sungai Deli. Kami akan memfokuskan anggaran kami untuk masalah pembebasan lahan itu di Babura. Tapi masyarakat kami yang di bantaran Sungai Deli ini BWS juga harus memperhatikan. Saya minta jadi tuker-tukeran gitu loh Pak ya. Harus harus. Karena kami PR di BWS, Pak, PR kami gini, BWS mau mengerjakan di Babura. Tapi PR Kota Medan belum selesai. Belum. Masih ada satu lagi. Masih ada PR. Jadi kami bilang, "Oke, kami akan coba selesaikan PR kami yang di Babura." Tapi selagi kami menyelesaikan PR kami di Babura karena anggaran kami fokuskan ke sana, yang di Deli tolong BWS bantu kami juga menyelesaikannya. Salah satunya dengan pintu air. Itu yang di Johor. Itu minta kita perbaiki. Apakah bisa juga menambah pintu air kalau misalnya banjir dari hulu tadi datang atau di hulu tadi mulai deras hujannya, pintu air yang mengarah ke Kota Medan itu Sungai Deli bisa kita buka tutup. Jadi betul-betul kanal yang hari ini ada di kanal Kota Medan itu bisa berfungsi betul-betul bisa dengan baik fungsinya. Gitu. Oke. Pak, ini satu pertanyaan terkait tadi tentang program kerja Bapak terkait SDM. Saya lihat Bapak juga aktif kemarin di Instagram tentang masalah pungli dari Kepling. Karena masih banyak juga Kepling yang melakukan pungli-pungli atau mungkin lebih pro ke keluarganya. Nah, seperti Bob tadi. Dia loyalitas ke keluarganya. Tapi beda loyalitasnya beda, Pak. Ini gimana nih, Pak? Ya, itu tadi makanya saya bilang, kita harus itu salah satu cara agar ASN ataupun jajaran di pemerintah Kota Medan ini bisa kembali ke loyal nomor 1. Itu nggak boleh dilupakan, harus loyal sama masyarakat. Ini kita lakukan seperti itu agar tidak terjadi pungli, tidak terjadi korupsi, tidak dimanfaatkan jabatannya itu untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk pribadi. Ataupun tadi katakan untuk keluarga ya kan. Loyal sama keluarganya agak beda nih kan gitu loh. Nah, ini juga kita tekankan terus. Kita juga ke depannya kemarin sudah berkoordinasi dengan Cyber Pungli. Cyber Pungli yang ada di Kota Medan. Ini bagaimana kita ada buat layanan pengaduan khusus pungli. Ada layanan khusus. Pengaduan khusus pungli karena Cyber Pungli ini harus betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat Kota Medan dan kami pemerintah Kota Medan akan coba mensosialisasikannya dengan masif bagaimana ada layanan pengaduan khusus pungli. Tapi itu juga lah Kak nih di Medan ya. Banyak kali pungli Bang. Bukan itu. Banyak juga kadang-kadang laporan palsu gitu Cyber Pungli. Jadi nanti inilah metodenya nanti yang akan kita ramu terus. Ini baru seminggu ini kita bicarakan apakah pakai harus ada video, harus ada foto atau ada buktinya ada buktinya. Karena kok laporan banyak laporan palsu katanya. Bukan alamat aja katanya kan. Laporan juga. Ramai tuh Bang di Instagram. Bukan Medan lain namanya kalau nggak ada pungli. Tapi memang Pak Bobi, Kepling kan menjadi ujung tombak, ya betul. Kan, ke depan melayani masyarakat, termasuk lurahnya. Nah, perbaikan ke situ kan memang sangat diperlukan, Pak. Itu tadi Pak, reward and punishment itu sangat perlu. Seperti kita sampaikan, ini contoh saja Pak ya. Contoh misalnya nanti ada beberapa, yang penting kan mereka ada uang tambahan yang resmi gitu. Yang ketika mereka bawa pulang ke rumah itu mereka bisa memberikan kepada keluarganya dengan bangga, nggak sembunyi-sembunyi gitu Pak ya. Nggak pas di kamar sama ini istri baru mengeluarkan uangnya segala macam gitu, nggak seperti itu. Ini secara resmi. Nah contohnya saya selalu katakan, misalnya nanti reward bagaimana untuk penambahan PAD kita. Nah, misalnya hari ini kepala lingkungan ada nggak sih yang melihat di lingkungannya itu, contoh misalnya IMB. Ada nggak sih di lingkungan Kepling ini yang masyarakatnya melakukan perubahan rumahnya, perubahan bangunannya, tanpa coba IMB. Ditanya gitu. IMB-nya sudah dirubah belum? Nah, ketika dia melakukan itu dan melaporkan kepada PTSP ya, Pak ya, ke PTSP, dia ada reward. Harusnya kan gitu loh. Dia dapat insentif. Dari situ karena dia menginformasikan kepada PTSP gitu kan. Oh, ini ada warga saya yang melakukan perubahan bangunan dan IMB-nya belum dirubah. Ini akan saya ajukan untuk perubahan dan segala macam, atau dia mengarahkan masyarakatnya atau warganya
untuk melakukan perubahan IMB. Iya. Oke. Itu Nah, perubahan IMB. Itu perubahan IMB saja. Tapi ada Itu juga bagus. bangunannya tanpa IMB, Pak. Nah itulah seperti itulah yang itulah Pak. Kayak kepala lingkungannya harus itu tadi ketika dia bisa mengarahkan itu menjadi membayar IMB, dia dapat reward. Oke. Ketika itu bangunan sudah selesai, IMB-nya tak kunjung tiba, Pak. Nah, dia juga bisa dapat punishment dari situ, bukan hanya dari PTSP-nya, Pak ya. Iya, jadi Nah, fungsi tapi pengawasan kenapa dari dia itu kenapa harus itu, ya. ada tumpuan pasir, tumpuan bata di situ nggak ditegur sama dia? Karena padahal IMB-nya belum keluar kan. Iya, gitu. iya berkeluar. Gitu loh. Nah, itu jadi ada reward and punishment ketika sebuah bangunan itu tadi dia dapat bisa membayar IMB-nya, dia dapat reward. Ketika itu ada IMB tetap terbangun, dia bisa dapat punishment juga. Oke. Nah, ini Pak, ini ada yang masuk nih dari Instagramnya Visi Radio dan juga dari WhatsAppnya Kardo, Pak. Ini salah satunya tentang Kesawan. Ada pesan nih buat Bang Bobi. Katanya bangunan-bangunan tua seperti daerah Kesawan itu jangan diperbaharui, direnovasi ya Pak Wali. Biar sama kayak kota-kota tua Jakarta gitu. Kan ini memang salah satu tadi yang mau dikembalikan ke awal ya Pak ya. Nah, ini pesannya untuk Icam. Tadi udah aku baca ya. Pak Wali udah jawab tadi. Ini memang akan dikembalikan ke bentuk semula. Berarti tidak ada renov atau gimana gitu Pak? tidak ya renov Ada. kita kembalikan. Kita kembalikan seperti semulanya. Itu kan fasad-fasadnya, arkat-arkatnya kan dulu kan ada bisa kayak lorong gitu, kita jalan kayak di lorong gitu Pak ya. Seperti yang sekarang yang masih bertahan itu kan seperti tip top, Lonsum kan gitu ya. Masih bentuk bangunannya pun masih masih asli. Nah, tapi karena memang kanan kirinya sudah berubah, kan gitu Pak ya. Seperti di Lonsum, karena itu memang juga corporate Pak ya. Pinggirnya dikasih pagar. Harusnya kan memang kalau memang kanan kirinya tidak berubah, pagar kan sebenarnya tidak boleh ada. Nah, ini hal-hal seperti ini memang yang membuat kemarin dibilang kita pemerintah Kota Medan menyuruh membuka pagar itu. Saya bilang harusnya memang nggak boleh, tapi kalau pada kondisi saat ini itu dibuka dengan kanan kirinya juga belum seperti itu, kita pemerintah nggak bisa memaksakan juga. Makanya kita harus ada melakukan dulu. Pemerintah Kota Medan harus ada melakukan dulu, baru kita ajak masyarakat untuk bisa melakukan yang kita inginkan. Makanya kita kembalikan dulu nanti Kak. Kita kembalikan semuanya ke bentuk semula. Makanya kemarin kalau ada yang merubah lagi, saya sudah tekankan dengan keras kemarin, kalau ada yang merubah lagi bangunan heritage kita ke bentuk yang tidak sesuai dengan heritage-nya, ini akan kita tindak tegas. Akan ditindak tegas. Di Jalan Hindu Simpang itu Pak ya? Iya, yang di depan Warenhuis itu kita tegur keras, dan ini sudah masuk ininya untuk merubahnya lagi kembali seperti semula. Ada dari pendukung Pak Bobi nih. Fansnya Bang Bobi ini katanya mendukung sekali gebrakan nyata yang dilakukan Pak Wali, salah satunya mengenai dipulihkannya kawasan Kesawan. Ini keren banget nih katanya, kayak di luar negeri jadinya ya Pak ya. Yang jelas nih untuk pesannya untuknya Bang Bobi ya lebih giat lagi, lebih aktif lagi memperhatikan masyarakat, khususnya untuk para ini satu lagi Pak, tadi para musisi. Betul. Kita lihat kan kafe-kafe di Kota Medan selama pandemi ini mungkin dibatasi waktunya. Nah, musisi ini agak-agak bukan mulai Pak, udah kehilangan. Cari makannya di situ udah gitu. Udah ngap nih. Mau ngapain gitu nih sekarang. Mungkin ini apa yang akan dilakukan dari Bang Bobi sendiri untuk masalah ini? Itu tadi memang tadi sebelum di sini tadi kita sudah ngobrol-ngobrol ya Pak Peter ya. Bagaimana sebenarnya ya ini itu adalah hiburan mungkin Kak ya. Entertain dan segala macam. Nah, entertain ini erat kaitannya dengan pengumpulan massa. Itu pasti erat kaitannya dengan pengumpulan massa karena ditonton, dilihat, dinikmati pasti tentunya untuk banyak orang, banyak kalangan seperti itu. Apalagi live musik, dari penyanyi-penyanyi dan segala macam biasanya kan di satu tempat yang memang untuk banyak orang didengarkan. Nah, tentunya ini berkaitan erat juga tadi saya sampaikan sama Pak Peter, bagaimana pemerintah Kota Medan dan masyarakat Kota Medan dan yang pemilik usaha, terkhusus pemilik kafe dan segala macam ini benar-benar bisa berkolaborasi dengan baik. Ketika kita ngomong karena masa pandemi Kak ya. Karena pandemi ini kadang kita landai. Ini udah mulai landai, nanti ini nih masyarakat kita
udah mulai lalai lagi. Iya, Begitu landai bener. dia lalai. Kan kalau kita lihat sekarang memang kasusnya lagi naik nih untuk Medan Iya. sendiri kan, karena Lagi. kelalaian kita tadi. Iya, karena kita lagi lalai, begitu juga udah mulai lalai. Oh ya udah, nanti ngeliat di sana udah boleh kok pasang live musik. Hmm. Kita juga pasang, terakhirnya gitu semua. Dan protokol kesehatan dilupakan. Oke. Ketika nanti sudah mulai naik, ketika kita batasi, dibilang kita tadi tidak memperhatikan dan segala. Sebenarnya ketika itu landai, kita perbolehkan, tetap harus dijaga. Iya. Tetap jaga Tetap protokol dijaga. kesehatan. Protokol kesehatan harus tetap dijaga. Mm-mm. Bagaimana jaraknya tadi kayak bagaimana jaraknya, jam Jam operasionalnya dan segala. operasional. Itu terus tetap kita pertahankan. Ini tidak ada yang akan dikorbankan. Tapi apabila itu sudah mulai dilalaikan, pasti ada yang jadi korban. Itu pasti ada yang jadi korban. Makanya kita pemerintah ini bukan ketika orang rame terus kita ingatkan, ada sebagian kita bubarkan. Oh ini pemerintah nggak senang nih masyarakatnya dapat penghasilan lebih. Nggak seperti itu. Bahkan kayak saya bilang di Kesawan kayak kemarin itu Kak, UMKM yang ada di dalamnya dari hampir sebulan kita buka di situ, satu hari pelaku UMKM saya tanya nih Kak ya sama dinas-dinas yang terkait di situ, satu hari bisa 1 juta lebih pendapatannya satu hari pelaku UMKM-nya di Oke. situ. Selama pandemi loh Selama teman. pandemi. 1 juta lebih. Nah itu kan misalnya hal seperti ini kalau misalnya kita tidak jaga sama-sama, ini bakal jadi ada yang dikorbankan lagi gitu loh. Iya. Begitu juga dengan musisi tadi. Iya, iya. Ya intinya di sini kita saling berkoordinasi, Saling, saling bekerja sama betul. gitu. Jangan malah saling menyalahkan. Mm-mm. Nah, ini yang banyak kejadian Mungkin tadi saling juga kalau menyalahkan. mungkin yang di live musik, musisinya juga mungkin ya bisa mengingatkan juga lah kepada pelaku usaha atau pemilik kafenya, ini terlalu rame. Nanti ini kok terlalu rame seperti ini bahaya juga kan gitu. Oke. Ini waktu kita nggak banyak lagi, Bang. Mungkin ada yang pengen disampaikan nih buat warga Medan, buat orang Medan yang lagi dengerin Visi Radio, buat pendengar Kardopa juga. Ini kan terkait masalah pandemi COVID, ini belum berakhir, ya Pak ya. Satu lagi, koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi ini bagaimana dari Pemko Medan, Bapak sebagai wali kota? Termasuk kepada TNI, lembaga terkait, termasuk gugus tugas COVID-19 ini juga. Gitu. Itu tadi COVID ini Kak, kita nggak bisa kerja sendiri. Tidak untuk menyelesaikan COVID ini tak ada yang jadi pahlawan. Tidak ada yang menjadi superhero untuk menyelesaikan permasalahan COVID. Tapi untuk menyelesaikan permasalahan COVID ini perlu super team, saya bilang. Kami pemerintah Kota Medan bersama Forkopimda tentunya terus berupaya untuk menekan penyebaran COVID. Pemerintah Kota Medan sendiri sekeras apapun upaya, sebaik apapun cara, kalau tidak berkoordinasi dengan pemerintah provinsi Sumatera Utara nggak ada hasilnya. Ini tidak akan ada optimal hasilnya. Oleh karena itu kami pemerintah Kota Medan terus berkolaborasi dengan pemerintah provinsi Sumatera Utara, dengan pemerintah kabupaten kota lainnya, dengan masyarakat, dengan stakeholder yang ada di Kota Medan ini terus berkolaborasi. Nah, kolaborasi yang paling penting ini dengan masyarakat. Jadi sudah kakak sampaikan di pembuka bagaimana protokol kesehatan untuk masyarakat ini perlu dijaga. Karena kalau nggak dijaga, selain menimbulkan korban kesehatan, korban ekonomi juga makin banyak. Kalau masyarakat nggak menjaga kesehatan atau menjaga protokol kesehatan, ya mungkin itu. Oke, salah satunya tadi kemarin ada peresmian call center 110 bersama pihak kepolisian. Betul, sama kemarin mendampingi Bapak bersama dengan Pak Kapolres, itu di launching langsung oleh Pak Kapolri dan Pak Panglima TNI, call center 110. Saya diinformasikan kemarin mungkin banyak hari ini beberapa daerah, beberapa kota-kota besar, Polres-Polrestabes ataupun Polda-Poldanya itu membuka call center katanya. Iya. Call center di daerahnya masing-masing mungkin gitu ya. Yang saya dapat informasi. Nah, sekarang mungkin keinginan dari Pak Kapolri itu mengembalikan call center itu satu nomor saja biar gampang diingat. 110 ya. 110 itu nomornya itu, dan 110 itu ketika ditelepon itu langsung masuk ke daerah masing-masing. Kita nelpon di Medan, masuknya masuk ke Medan. Iya, masuknya ke Medan. Dan nelponnya di daerah lain masuknya ke situ pelaporannya. Kalau dulu katanya kan informasi yang saya dapat, kita nelpon di Medan,
Itu masuknya nanti ke pusat bisa. Ke pusat baru pusat melempar lagi. Yes, nah, sekarang enggak langsung. Oh, okay. Sekarang bisa langsung. Langsung ke daerah masing-masing gitu ya. Dia membaca lokasi kita di mana langsung menuju ke situ. Oke, ini mungkin salah satu sangat membantu masyarakat untuk laporan-laporan ya. Betul. Call centernya 110 sudah diresmikan juga sama Bang Bobi. Barengan. Oke, Pak Peter mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri kebersamaan kita? Iya, memang harapan ke depan kita, Pak, dengan banyaknya kita memberikan informasi ke masyarakat, masyarakat semakin tahu dan semakin mendapatkan banyak informasi. Mudah-mudahan lain waktu Pak Bobi bisa berkenan untuk datang lagi ngobrol kita di sini, Pak ya. Baik, Pak. Mudah-mudahan. Ngobrol lebih banyak lagi, Bang. Betul. Karena masih banyak pertanyaan di kepala aku nih. Belum bisa aku tuntaskan. Terima kasih Bang Bobi waktunya sudah ngobrol bersama kita di pagi hari ini di Radio Kardopa dan juga Visi Radio. Yang jelas mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini bisa didengarkan masyarakat juga ya, bisa sama-sama kita bekerja sama di sini untuk ya salah satunya adalah penanganan COVID-19 ini. Untuk kedepannya kita juga ke masalah ekonomi ya, masalah sekolah ibu-ibu yang sudah lelah, emak-emak yang udah merepet terus. Ini anak kapan sekolahnya gitu kan? Rencana bulan Juni atau Juli? Bulan 7 kita. Bulan 7 ya. Oke. Pemerintah daerah diperintahkan mempersiapkan. Instruksi dari Kementerian Pendidikan kemarin. Untuk sekolah di persiapan sekolah tatap muka. Tatap muka akan diaktifkan kembali. Udah lega mak-mak, alhamdulillah gitu. Ya udah, kita akhiri dulu kebersamaan kita di Talk pagi hari ini. Untuk orang Medan yang dengerin kita di Visi Radio, pendengar Kardopa juga terima kasih kebersamaannya. Bang Bobi, thank you banget sekali lagi ya. Sering-sering datang kemari Pak, biar kita ngobrol enak nih. Jangan kemana-mana, tetap aja stay tune terus di Radio Kardopa. Berani tampil beda, atau bisa juga Anda dengarkan via streaming di luar kota bahkan di luar negeri. Tinggal klik live streaming www.kardopafm.co.id. Selalu kita ingatkan, tetap patuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Selamat pagi, sampai jumpa.